Halo adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi persamaan eksponen yang dipelajari pada mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 SMA Kurikulum 2013. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Yang pertama, jika bentuk persamaan eksponennya itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat n dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan n. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Di sini ada 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27. Kemudian karena di sini basisnya belum sama, jadi kita samakan dulu. Jadi basisnya itu adalah 3, jadi 3 pangkat 2x min 5 sama dengan, ingat 27 itu merupakan hasil perpangkatan dari 3 pangkat 3. Oke, sehingga dari sini kita peroleh bahwa 2x min 5 akan sama dengan 3. Sesuai dengan penyelesaiannya ya. Sehingga kita peroleh 2x itu sama dengan 3 ditambah dengan 5. 2x sama dengan 3 ditambah 5 itu 8, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 4. Nah, sehingga nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2x min 5 sama dengan 27 adalah x sama dengan 4. Selanjutnya, persamaan eksponen yang kedua, jika bentuk persamaannya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 2 pangkat 2x min 4. Oke, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian di sini A-nya itu adalah 2, kemudian fx-nya itu adalah x kuadrat min 3x, dan gx-nya adalah 2x min 4. Maka sesuai dengan rumusannya, kita peroleh x pangkat 2 min 3x akan sama dengan 2x min 4. Nah, kita akan menyelesaikan persamaan ini. Caranya, yang ruas kanan kita jadikan 0 terlebih dahulu, sehingga kita peroleh x kuadrat min 3x dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, jadi x kuadrat, kemudian negatif 3x dikurangi 2x, hasilnya negatif 5x, jadi dikurangi 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktornya. Faktor dari x kuadrat min 5x plus 4. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 4, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 4, sehingga faktornya adalah x min 4 dikalikan dengan x min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh pembuat nolnya, yaitu x min 4 sama dengan 0, atau x min 1 sama dengan 0. Untuk x min 4 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 4. Dan untuk x min 1 sama dengan 0, kita peroleh x-nya sama dengan 1. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan 1. Selanjutnya, persamaan eksponen yang ketiga, kalau bentuk persamaannya itu adalah A dikalikan dengan P pangkat 2 fx ditambah B dikalikan dengan P pangkat fx ditambah C sama dengan 0, maka penyelesaiannya bisa diselesaikan dengan prinsip persamaan kuadrat dengan pemisalan. Oke, untuk memudahkannya kita langsung ke contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Di sini ada 4 pangkat x plus 1 dikurangi 10 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 16 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu soalnya. Kemudian di sini ada 4. Ingat bahwa 4 itu merupakan hasil dari perpangkatan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan x plus 1. Kemudian dikurangi dengan 10 kali 2 pangkat x plus 1 ditambah 16 sama dengan 0.
Nah, kita lihat di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X plus 1 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat X plus 1 dipangkatkan lagi dengan 2. Karena 2 kali X plus 1 itu sama dengan X plus 1 dikalikan dengan 2. Jadi di perkalian itu berlaku sifat komutatif. Kemudian 2 pangkat X plus 1 dipangkatkan lagi dengan 2 ini dikurangi dengan 10 kali 2 pangkat X plus 1 plus 16 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada faktor yang sama yaitu 2 pangkat X plus 1 sehingga kita bisa memisalkan 2 pangkat X plus 1 ini sama dengan P. Untuk pemisalannya terserah mau dimisalkan P, A, C, dan sebagainya bebas ya. Sehingga kalau 2 pangkat X plus 1 sama dengan P, kita peroleh 2 pangkat X plus 1 dipangkatkan lagi dengan 2 itu sama dengan P pangkat 2. Kemudian dikurangi 10 kali 2 pangkat X plus 1 berarti 10 dikalikan dengan P, jadi 10P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari sini akan kita selesaikan persamaannya dengan mencari faktornya. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya 16 dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 10. Jadi bilangan itu adalah negatif 2 dan negatif 8. Sehingga faktor dari P kuadrat min 10P ditambah 16 adalah P min 2 dikalikan dengan P min 8 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh pembuat nolnya adalah P min 2 sama dengan 0 atau P min 8 sama dengan 0. Untuk P min 2 sama dengan 0, kita peroleh P-nya sama dengan 2. Untuk P min 8 sama dengan 0, kita peroleh P-nya sama dengan 8. Nah, sampai sini ini belum selesai ya, karena kita masih mencari nilai X-nya. Nah, ingat tadi P itu adalah 2 pangkat X plus 1. Berarti untuk P sama dengan 2, P-nya itu adalah 2 pangkat X plus 1, maka kita peroleh 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2. Nah, di sini kalau tidak dituliskan pangkatnya, ini pangkatnya 1 ya, jadi 2 pangkat 1. Oke, 2 pangkat X plus 1 sama dengan 2 pangkat 1, sehingga kita peroleh X plus 1 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 0. Oke, ini untuk P sama dengan 2. Kemudian untuk P sama dengan 8, P-nya itu adalah 2 pangkat X plus 1. Kemudian 8, ingat 8 itu hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3. Sehingga kita peroleh X plus 1 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan 4 pangkat X plus 1 dikurangi 10 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 16 sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Selanjutnya, persamaan eksponen yang keempat. Kalau bentuk persamaan eksponennya itu adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinan penyelesaiannya itu ada 4. Yang pertama, penyelesaiannya itu adalah Fx sama dengan Gx dengan syaratnya Hx tidak sama dengan 0 dan Hx tidak sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah Hx-nya sama dengan 1. Kemungkinan yang ketiga itu adalah Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Jadi Fx dan Gx-nya itu keduanya positif. Kemudian kemungkinan yang keempat itu adalah Hx sama dengan negatif 1 dengan syaratnya Fx dan Gx genap semua atau ganjil semua. Jadi kalau salah satunya genap, salah satunya ganjil, itu jelas tidak memenuhi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 1 pangkat 3x min 5 sama dengan 2x min 1 pangkat x plus 3. Oke, jadi Hx-nya di sini adalah 2x min 1, kemudian Fx-nya adalah 3x min 5, dan Gx-nya itu adalah x plus 3. Oke, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Kita coba untuk yang kemungkinan pertama terlebih dahulu.
Kemungkinan pertama, penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan gx, dengan syaratnya hx-nya tidak sama dengan 0 dan hx tidak sama dengan 1. Fx-nya itu adalah 3x min 5, jadi 3x min 5 sama dengan gx-nya, yaitu x plus 3. Oke, kita selesaikan di sini, berarti 3x dikurangi dengan x akan sama dengan 3 ditambah dengan 5. 3x dikurangi x itu adalah 2x, kemudian 3 ditambah 5 adalah 8. 2x sama dengan 8, maka kita peroleh x-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cek hx-nya, apakah dia nilainya 0 atau nilainya 1. Oke, untuk x sama dengan 4, nilai dari hx-nya itu adalah 2x min 1 akan sama dengan, di sini ada 2x, x-nya 4, berarti 2 dikalikan dengan 4 dikurangi dengan 1, di hasilnya sama dengan 2 kali 4 itu 8, jadi 8 dikurangi dengan 1, hasilnya sama dengan 7. Nah, karena hx-nya ini tidak sama dengan 0 dan hx-nya tidak sama dengan 1, maka x sama dengan 4 ini memenuhi. Selanjutnya kita coba untuk kemungkinan yang kedua, yaitu hx sama dengan 1. Di sini hx-nya adalah 2x min 1, jadi kita peroleh 2x min 1 sama dengan 1. Kita selesaikan, sehingga 2x sama dengan 1 ditambah dengan 1. Kita peroleh 2x sama dengan 1 tambah 1 itu 2. 2x sama dengan 2, sehingga x-nya sama dengan 1. Nah, jadi untuk kemungkinan yang kedua ini, kita peroleh x-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kita coba untuk kemungkinan yang ketiga, yaitu hx sama dengan 0 dengan syarat fx lebih dari 0 dan gx lebih dari 0. Jadi fx dan gx-nya ini keduanya harus sama-sama positif. Jika salah satunya negatif, maka jelas dia tidak memenuhi. Hx sama dengan 0, hx-nya tadi adalah 2x min 1, jadi 2x min 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2x ini sama dengan 1, sehingga x-nya akan sama dengan setengah. Nah, sekarang kita cek untuk fx-nya terlebih dahulu, apakah dia positif atau negatif. Jadi untuk x sama dengan setengah, nilai fx-nya itu adalah 3x min 5. 3x min 5 sama dengan 3 dikalikan dengan x-nya itu setengah, jadi 3 dikalikan dengan setengah dikurangi dengan 5, sama dengan 3 dikali dengan setengah itu adalah 3/2 dikurangi dengan 5. 5 kita samakan penyebutnya jadi 10/2. Kemudian 3/2 dikurangi 10/2 hasilnya adalah negatif 7/2. Nah, karena fx-nya ini kita peroleh negatif 7/2, dia negatif, padahal syaratnya fx-nya harus lebih dari 0 atau positif, maka jelas x sama dengan setengah ini dia tidak memenuhi. Oke, berikutnya kita coba kemungkinan yang terakhir, yaitu kemungkinan yang keempat. Penyelesaiannya akan sama dengan hx sama dengan negatif 1, dengan syarat fx dan gx-nya genap semua atau ganjil semua. Jadi keduanya genap atau keduanya ganjil. Jika salah satunya ganjil atau salah satunya itu genap, maka jelas dia tidak memenuhi. Oke, kita coba hx-nya itu adalah 2x min 1, jadi 2x min 1 sama dengan negatif 1, sehingga kita peroleh 2x akan sama dengan negatif 1 ditambah 1, sehingga 2x sama dengan negatif 1 ditambah 1 itu 0, jadi 2x sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cek apakah fx dan gx-nya ini keduanya genap atau keduanya ganjil. Kita cek untuk x sama dengan 0, nilai dari fx-nya itu adalah 3x min 5, jadi 3x min 5 sama dengan 3 dikalikan dengan x-nya kita ganti 0, jadi 3 kali 0 dikurangi 5. Sama dengan 3 kali 0 itu 0 dikurangi 5, hasilnya sama dengan negatif 5. Negatif 5 ini ganjil ya, jadi kita cek apakah gx-nya ini juga ganjil. Oke, untuk x sama dengan 0, nilai dari gx-nya itu adalah x plus 3, x-nya adalah 0, jadi 0 ditambah 3, hasilnya sama dengan 3.
Nah, karena GX-nya ini juga ganjil, fx dan gx-nya itu sama-sama ganjil, maka x sama dengan 0 ini dia memenuhi. Nah, dari kemungkinan penyelesaian yang pertama, yang A sampai dengan yang D, X yang memenuhi itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu tadi adalah 0, kemudian ada 1, dan ada 4. Nah, sehingga ini adalah penyelesaian dari persamaan 2x min 1 pangkat 3x min 5 sama dengan 2x min 1 pangkat x plus 3. Selanjutnya, persamaan eksponen yang kelima, jika bentuk persamaannya itu adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A tidak sama dengan B, maka penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan 0. Kita langsung ke contohnya. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Di sini ada 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6. Jadi basisnya itu beda. Nah, kemudian penyelesaiannya sesuai dengan rumusannya, fx akan sama dengan 0. Fx-nya di sini adalah 2x min 6, kemudian 5 ini sebagai A dan 3 ini sebagai B. Fx-nya kita tuliskan 2x min 6 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 6, dan kita peroleh x-nya sama dengan 3. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan 5 pangkat 2x min 6 sama dengan 3 pangkat 2x min 6 adalah x sama dengan 3. Nah, itu tadi pembahasan mengenai persamaan eksponen. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Kalian juga bisa simak video terkait lainnya di sini.